Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur sekalipun hari ini hujan, kita bersyukur Tuhan yang memimpin setiap kita untuk ada di tempat ini. Pertemuan pada malam hari ini perayaan ulang tahun Komisi Filemon. Kita percaya Tuhan hadir dan memberkati dari awal sampai pada yang akhirnya. Saya mengundang Bapak Ibu yang mungkin ada di belakang boleh menempati bangku-bangku yang di depan terlebih dahulu, agar saudara kita yang mungkin masih makan karena baru datang karena hujan bisa menempati bangku yang di belakang. Saya persilakan Bapak Ibu boleh maju sedikit menempati bangku-bangku yang ada di depan. Sesaat lagi kita bersama-sama akan memulaikan acara kita malam hari ini. Tanpa kehadiran Tuhan maka sia-sialah perkumpulan kita. Kita percaya hari ini kita ada di tempat ini karena kita menyambut undangan Tuhan. Mari kita datang dan bangkit berdiri. Kita sejenak berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Berteduh di hadapannya. Kita memohon Tuhan yang boleh hadir tengah-tengah kita. Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi di hadapan Allah yang mengundang kita datang beribadah kepadanya. Kami Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Berajalah tangan kami. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Allah yang mengundang kita beribadah kepadanya adalah Allah pencipta semesta, yang menuntun hidup kita, Ia menyelamatkan kita. Mari kita megahkan namanya, kita memuji Tuhan kita. Karena hanya Dia Allah yang layak menerima pujian yang terbaik dari kita umat-Nya. Hanya Dia Tuhan, Dia pencipta alam semesta. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umat-Nya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Puji Dia, hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta. Dialah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hidup manusia. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umat-Nya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Oh, hanya Dia Tuhan, Dia bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya
pujian. Hanya Dialah, puji Tuhan ya, God and God alone. God and God alone. His peace to take the universe's throne. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God alone, let everything that lives praise His name. Let everything that lives reserve His truest praise. For God and God alone. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan, alasan kami hidup. Hanya Engkau Tuhan, alasan kami terkumpul di tempat ini. Biar setiap detik dari waktu yang kami berikan kepada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat setiap kami tanpa terkecuali. Kasih karunia-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar kami diubahkan di dalam anugerah Tuhan. Ini kami Tuhan, hadirlah tengah-tengah kami dan lawatlah setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau berkarya dan beracara di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami menyambut Engkau Tuhan dan kami memulaikan rangkaian acara ini di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari beri senyum yang paling manis kanan kirinya. Kita bersyukur hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kita dikumpulkan di dalam anugerah-Nya. Mari kita bersuka cita bersama, kita memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai. Mari kita naikkan pujian, bersuka dalam Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Puji namanya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalamnya, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan kanan kirinya, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Puji Dia. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, dengan lebih semangat, penuh sukacita, puji Dia. Bersuka,
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita. Amin, puji Dia. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka sekali lagi. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan, kita sumber sukacita dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kesempatan yang indah kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Sharon. Biar kemuliaan hanya bagi Dia.
Tanpa Tuhan, hidup kita di dunia ini sia-sia adanya. Tanpa Tuhan, hidup kita ini fana dan segera berlalu. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang setiap hari menyertai kita. Itulah sumber harapan dan kekuatan dalam hidup kita. Bagi kita yang hari ini hadir dan kita hidup di dalam dosa, pintu hati kita tertutup bagi Tuhan. Hari kita datang menyiapkan hati kita, menyambut suara Tuhan, membuka hati kita, jiwa kita kepadanya. Mari kita menaikkan sebuah pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Biar ini menjadi doa kita. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari buka hati kita, jiwa kita baginya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi tanpa musik. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Pada hambanya Pendeta Penny Solihin dipersilakan. Saudara, mari kita berdoa. Waktu terasa begitu cepatnya Tuhan. Dan Persekutuan Filemon merayakan hari ulang tahun ke-34. Dan kami jauh lebih tua lagi. Kami masih ingat saat-saat kami kanak-kanak, remaja, dewasa, tahu-tahu kami seperti ini. Ya Tuhan, beri kesadaran kepada kami bahwa kami ini adalah makhluk Tuhan yang diciptakan menurut rencana-Mu. Mohon firman-Mu menerangi kami Tuhan, agar hidup kami penuh dengan makna dan bukan mencari kepentingan kami sendiri. Roh Kudus, tolong bukakan rahasia firman-Mu agar mampu kami dengar, mampu kami pahami, dan mampu merubah diri kami untuk menjalani firman-Mu. Bapa dalam surga, kami meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, yang juga perlu mengetahui makna hidup yang Tuhan rancangkan bagi hamba-Mu ini. Kuasai dia dengan Roh Kudus-Mu agar ia boleh berkata-kata akan kebenaran Tuhan. Dan apa yang dijabarkan dari firman-Mu mengubah diri kami sekalian.
Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih cukup kuat saudara. Tadinya ragu-ragu kuat gak sih? Saudara-saudara yang dikasihi, shalom. Senang sekali kita boleh bertemu lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Khususnya pada ulang tahun Filemon ke-34. Selamat, sejahtera, panjang umur, dan menjadi berkat dari tahun ke tahun sampai berganti kepengurusan pun biar Persekutuan Filemon menjadi berkat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu judulnya What is the next step? Ya, next step. Tentu next stepnya Filemon. Tapi saya tidak ingin berkhotbah pada Filemon yang bentuknya persekutuan. Saya ingin berkhotbah kepada saudara-saudara anggota persekutuan Filemon yang menyayangi Filemon ini. Saudara-saudara, apa sih langkah selanjutnya dalam hidup saudara pada tahun 2023 ini? Sudah pernah memikirkannya? Atau belum pernah? Sehingga saudara datang untuk mendengar di tempat ini. Tapi saudara, bila saudara mendengar ceramah dari seorang politisi, atau seorang pebisnis, atau teknokrat, atau seorang ahli kesehatan, pasti saudara akan mendengar hal yang lain. Dan saya percaya itu bermanfaat bagi kita. Mendengar keterangan-keterangan what is the next step dari para ahli di dalam bidangnya. Sangat bermanfaat. Tapi sekarang saudara memanggil seorang rohaniwan, seorang pendeta untuk menjelaskan what is the next step. Tentu saja akan membuat satu perbedaan yang besar pula. Karena rohaniwan atau pendeta seperti saya akan menjelaskan dari sudut Alkitab, saudara. Dan yang luar biasanya sama-sama bermanfaat nih saudara. Cuma manfaatnya tidak cuma untuk tahun ini atau 5 tahun ke depan bagi saudara. Atau 10 tahun kemudian manfaatnya terasa sekali. Tapi saya boleh katakan manfaatnya adalah sampai pada kekekalan nanti. Saudara-saudara, tentu saja penjelasan yang saya uraikan dari Alkitab ini tidak akan diketemui dari penjelasan para ahli yang saya bilang tadi. Karena dijelaskan dari sudut Alkitab yang akan membawa kita pada kekekalan nanti. Saudara-saudara, pertanyaan, apa langkah selanjutnya yang akan harus kita lakukan atau kita ambil? Urgensinya akan lebih terasa lagi kalau digabung dengan satu pertanyaan yang saya mau tambahkan kepada saudara, yaitu usia saudara tahun ini berapa? Pertanyaan what is the next step itu tidak terlalu terasa urgensinya, kepentingannya. Tetapi ketika ditambah satu pertanyaan, usia saya tahun ini berapa? Saudara, barulah muncul dua kesadaran. Saudara, kesadaran pertama, kita makhluk yang terbatas. Satu kali hidup kita akan berhenti dengan bertanya usia saya berapa? Nah, kesadaran itu tidak akan mungkin muncul kalau kita mendengar penjelasan tentang what is the next step dari para ahli di bidang lain. Berapa usia kita tahun ini akan memunculkan kesadaran bahwa kita satu kali akan berhenti dari kehidupan ini. Akan meninggal dunia, entah dikremasi, entah dimakamkan. Yang kedua, saudara, muncul satu kesadaran untuk bertanya, jadi sebetulnya setelah hidup ini saya jalani sekian puluh tahun, apa rencana Tuhan menciptakan saya dalam dunia ini? Dua pertanyaan itu tidak akan memunculkan jawaban seperti ini. Usia saya sudah 40 tahun, tapi belum ada keberhasilan yang terlalu menonjol dalam hidup saya. Tidak akan. Usia saya sudah 50 tahun, tapi tabungan saya untuk hari tua, untuk pensiun saya nggak cukup.
Usia saya sudah 60 tahun. Rasanya untuk hari tua saja cukup. Bahkan untuk memberi makan anak dan cucu, cukuplah, tenanglah saya. Tidak akan muncul. Yang muncul adalah kesadaran bahwa kita akan berhenti dari hidup ini. Yang kedua, bertanya, kalau begitu, apa artinya Tuhan memberikan saya hidup dalam dunia ini? Rencana Tuhan apa ketika Dia menciptakan aku dalam dunia ini? Saudara-saudara, pikiran semacam itu akan membuat kita lebih kritis terhadap hidup ini dan mencari makna. Hidup ini sekarang bukan cuma mengumpulkan kekayaan lagi, saudara, tapi makna. Saudara-saudara, dari ranking kebutuhan Maslow, orang menambahkan puncak yang tertinggi itu adalah kehidupan yang mencari makna. Kalau kita sudah punya segala-galanya atau segala-galanya kita tidak punya, tetapi usia kita sudah mencapai tingkat tertentu, kita akan bertanya, kalau gitu makna hidupku apa? Saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada orang yang berpikir saat ini, aduh Pak, jangan pikir-pikir tentang begitu-begituan lah, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup. Pusing Pak, khotbahnya jangan yang begitulah. Buat saya Pak, Tuhan punya rencana indah dan saya jalani, titik. Betul gak saudara? Ini orang pragmatis saudara. Nampaknya simpel dan benar. Tapi nanti dulu. Saudara-saudara, pendapat ini, pokoknya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya Pak. Saya jalanin, titik. Sudah, gak usah mikir-mikir Tuhan rencananya apa. Nampaknya simpel dan benar. Tapi pikiran seperti ini terlalu menyederhanakan masalah saudara. Jalani saja. Loh, bagaimana menjalaninya? Kalau tidak kita tahu tujuan kita hidupnya mau kemana. Kalau tujuannya nggak tahu, arahnya mau kemana. Ke sana, ke sini, ke situ. Lalu kalau arahnya tidak tahu, gimana mau melangkah selanjutnya? Pasti tidak nyampai, saudara. Betul nggak? Pasti kita berhenti pada titik yang berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan. Nah, oleh karena itu, saudara, kita tidak ingin satu kali kelak kita berdiri di hadapan Allah, Allah mengadili kita. Kita baru tahu Dia punya rencana. Yang lebih konyol lagi, kita baru tahu saudara, bahwa kita tidak tahu Dia punya rencana. Ini kehidupan yang kacau saudara. Betapapun suksesnya diri kita di dalam bidang pendidikan, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam mengumpulkan kekayaan, jabatan. Betapapun suksesnya, orang terbodoh yang paling kacau adalah ketika berhadapan dengan Allah, tidak tahu bahwa Allah itu menciptakan dia karena punya rencana. Apakah kita bisa bilang kepada Tuhan seperti waktu kita SMP dulu, maaf Pak Guru, saya nggak tahu ada PR. Kalau saudara siswa yang cantik, manis, guru itu pasti begini. Dan kali jangan lupa ya, duduk. Tapi kalau saudara kurang cantik, guru itu melotot. Yang lain tahu, kamu tidak tahu. Nah itulah perbedaan Tuhan dengan manusia, betul. Saudara-saudara, kita gampang jatuh hati, murah hati terhadap orang-orang yang cantik dan enak dilihat. Walaupun dia anak-anak, remaja. Tapi Tuhan tidak. Sebagai pencipta, Dia punya rancangan. Apalagi kita adalah umat Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tidak ada excuse lagi. Dan hidup yang telah kita jalani di pengadilan tahta terakhir nanti tidak bisa diulang lagi. Tidak ada kesempatannya. Yang ada adalah tanggung jawab yang harus kita pertanggungkan di depan Sang Pencipta dan Penebus kita. Saudara, langkah selanjutnya apa yang kita ambil? Tergantung apakah saudara mengerti bahwa Allah punya rencana dalam hidupmu. Kalau tidak, kita nggak punya arah. Kalau kita tidak punya arah, kita salah langkah. Yang pertama-tama harus dicari, apa rencana Tuhan pada hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kita berhenti sebentar. Berhenti dari segala aktivitas. Ya, berhenti dari segala pikiran memikirkan yang lain. Berhenti dari TikTok yang gak pernah habis. Geser terus, tahu-tahu 2 jam lewat. Aduh. Nah, sekarang berhenti beberapa menit yang akan mempengaruhi hidup Bapak dan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara,
Allah punya rencana pada masing-masing kita. Tapi uniknya setiap kita itu diciptakan berbeda dalam rencana Tuhan. Entah kita diinginkan Tuhan jadi apa. Tetapi rencana Tuhan itu bukan mysterious game, saudara. Permainan yang gaib-gaiban begitu. Sehingga susah dicari. Walaupun kita harus menggumulinya sendiri. Tuhan menciptakan aku di dalam dunia seperti posisi seperti ini sebetulnya untuk apa? Nah saudara-saudara, walaupun itu harus kita gumuli sendiri. Tapi yakinlah kita akan ketemu. Akan menjumpai, akan yakin kita bahwa rencana Tuhan ini terhadap hidupku. Kalau kita memahami karakteristik umum rencana Tuhan. Yuk sekarang saya akan bentangkan karakteristik umum rencana Tuhan. Ketika saudara mendapati ini, lalu saudara harus berkata, kalau gitu apa rencana Tuhan terhadap aku? Tidak akan lari dari 3 hal ini. Ya, yang pertama saudara mari kita lihat. Karakteristik rencana Tuhan yang umum. Ya, Tuhan mendesain hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, satu ayat akan saya angkat dari Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, kata Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara, ada sepotong frasa di sini, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi setiap manusia diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih arti kemuliaan Tuhan? Simpelnya saudara, kemuliaan Tuhan itu artinya untuk nama baik Tuhan. Untuk kesenangan Tuhan. Untuk perkenan Tuhan. Untuk kegembiraan Tuhan. Tuhan fokusnya saudara. Jadi itulah yang dikatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ini didukung dengan satu ayat di Kolose 1 ayat 16. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose, dikatakan begini saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu di situ termasuk saudara dan saya, termasuk manusia. Jadi apa? Mengapa manusia diciptakan oleh Tuhan? Mengapa engkau dan saya diciptakan oleh Tuhan? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh Dia dan untuk Dia. Dia yang di sini saudara-saudara mengacu pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan cuma pencipta, tetapi sumber tujuan hidup segala yang pernah diciptakannya. Termasuk hidupmu dan hidupku. Saudara-saudara, pengertian ini membuat satu implikasi. Bahwa hidup ini bukan tentang kita. Bukan tentang mewujudkan mimpi-mimpi indah kita. Ambisi diri kita, pencapaian kita, semua kita. Nama baik keluarga kita, bisnis kita. Tidak. Kalau kita mempunyai paradigma seperti itu sampai sekarang, engkau akan sulit sekali mengetahui kehendak Tuhan apa dalam hidupmu. Saudara-saudara, 90% hidup ini bukan tentang saya. Hanya, saya ulang ya, 90% hidup ini tentang saya. Hanya 10% tentang Tuhan. Banyak orang punya konsep seperti ini saudara. Tapi yang benar adalah hidup kita 100% tentang Tuhan. Kisah hidup kita adalah kisah tentang karya Tuhan yang telah menciptakan dan menebus kita. Saudara, hidup ini jangan disibukkan dengan proyek-proyek kita terus saudara. Mau sampai kapan? Jangan lupa ketika saya mengajukan pertanyaan, umur berapa saudara tahun ini? Kesadaran itu memunculkan satu kali kelak kita akan berhenti. Berhenti dari hidup ini. Berhadapan dengan Sang Pencipta. Celakalah kalau kita menganggap 100% hidup ini pusatnya diri kita. Bukan, pusatnya adalah Allah. Saudara-saudara, terlebih lagi bagi kita yang telah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus.
Kita yang terpuruk dan begitu buruk, berdosa luar biasa di bawah murka Allah, diselamatkan dengan kasih karunia-Nya. Apakah bukan hutang yang besar itu? Kita hutang 2 kali, saudara. Hutang penciptaan dan hutang penebusan. Masihkah kita mengabaikan Dia hanya 10% dari hidup kita? Datang kebaktian. Kalau segan kebaktian online, udah online saudara, yang cuma berjalan 1 jam seperempat, 15 menit ada di sana, tapi 1 jam mondar mandir dapur, makan, minum jus, lihat lagi. Akhirnya cuma 15% kita memberi waktu. Kita juga tidak mau disibukkan dengan pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan datang, ibu, bapak, nama ibu bapak dicalonkan jadi majelis. Jangan. So, bertahun-tahun, 34 tahun begini terus. Aduh saudara, 10% hanya untuk Tuhan. Itu pun hanya untuk Tuhan datang kalau sakit, kalau bisnis macet, kalau ada urusan hukum, 10% itu di situ. 90% tentang membangun kerajaan kita. Saudara-saudara, seorang anak Tuhan yang memahami dan mengaminkan bahwa hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Pola pikirnya, pola perkataannya, tindakan dan keputusannya berbeda. Karena dia sadar hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita semua sedih dengan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua yang menembak Freddy Sambo, orang Kristen, istrinya orang Kristen. Ini seperti sengketa orang-orang Kristen, saudara. Menyedihkan sekali dan mempermalukan nama Tuhan. Saudara-saudara lihat kalau orang fokusnya hanya pada pencapaiannya, nama baiknya, jenderal bintang 2-nya, tidak melihat untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa aku jadi jenderal bintang 2? Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa aku dipercaya oleh negara seperti ini? Untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa aku ditempatkan di posisi yang hampir tanpa batas wewenangnya itu? Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi lupa bukan? Aku. Ketika marah, ketika emosi, dia cuma berkata, martabat kami diganggu. Demi martabat keluarga, bukan harusnya demi Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa terjebak untuk tidak memperdulikan rencana Tuhan. Kalau kita tidak paham bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Seorang teman istri saya kena kanker payudara. Ini teman dari SD, saudara. Berteman sampai anak-anaknya pada merit. Anak saya juga merit. Kena kanker ganas yang luar biasa. 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun. Terus ditemani oleh istri saya. Dia seorang majelis. Dia guru sekolah minggu. Dia sudah melayani Tuhan. Dia berasal dari keluarga Kristen yang setia. Papa mamanya udah meninggal dunia. Diganti dia di gereja. Luar biasa. Tapi setelah kena kanker, gejolak, kerohaniannya turun naik. Tapi saudara, kira-kira beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia, dia telepon istri saya dan berkata, Mei. Nama istri saya Mega, dipanggilnya Mei. Kamu tahu gak? Kalau aku diizinkan Tuhan hidup 2 kali, aku ingin dapat kanker lagi. Maksudmu apa? Benar. Melalui kanker, aku ditarik lebih dekat pada Tuhan dan memikirkan rencana Tuhan dalam hidupku. Melalui kanker aku tahu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, sejak dia kena kanker, dari ranjang rumah sakit ke ranjang rumah sakit dia doain orang. Yang gak tahu prosedur BPJS, dia bilang begini ibu, begini bapak. Bisa gratis kok, antrinya gini. Sampai orang berkata, ibu kok baik sekali. Gak apa-apa, kita sama-sama kena kanker. Tapi Tuhan Yesus memberi saya kekuatan. Karena kankerlah, dia bilang, hidupku memuliakan Tuhan.
Saudara-saudara, orang yang gak mengerti tujuan hidup yang Allah rancang itu seperti itu, akan selalu mengeluh. Berapapun pencapaiannya, berapapun hebat hartanya, pendidikannya, gak akan pernah puas kok. Sakit sedikit, kenapa Tuhan? Betul saudara, income turun sedikit, di mana berkat-Mu Tuhan? Tapi orang yang mengerti dia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, dia akan tahu 100% hidupnya untuk Tuhan. Saudara, biarlah kita menemui dan mengumuli. What is the next step? Tanya dulu. Apakah engkau sekarang hidupmu sedang memuliakan Tuhan? Atau makin menjauhi kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara, rancangan yang Tuhan rancang buat kita dalam karakteristik umum, saudara. Tuhan merancang hidup yang tidak serupa dengan dunia. Saudara, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Roma, kota Roma itu kota metropolis. Kota yang penuh dengan dunia hiburan, yang terkaya ada di sana, yang sangat menggoda ada di sana. Orang-orang yang viral ada di sana. Semua orang berlomba-lomba untuk ke kota Roma. Dan para penyembah berhala rata-rata ada di sana, saudara. Mereka tidak peduli dengan yang namanya Allah. Bagi mereka pemuasan nafsu itu satu-satunya tujuan hidup dan kesukaan hidup. Saudara, orang-orang di kota Roma atau jemaat di kota Roma itu kecil sekali, gak berapa banyak. Nah, Paulus sangat khawatir, saudara. Kalau jemaat Kristen yang kecil ini akhirnya hidup seperti orang-orang Roma yang tidak mengenal Allah. Karena itu di dalam Roma 12 ayat 2 dia berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, Paulus menasihati mereka jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia itu artinya, saudara, satu nilai atau sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan, yang selalu memberontak dengan Tuhan, yang selalu menentang Tuhan, yang selalu ingin menyeret anak-anak Tuhan kecebur di dalam pemikiran dunia. Saudara-saudara, dunia itu sesuatu yang selalu berlawanan dengan Tuhan. Dan ingin sekali menyeret-nyeret kita masuk ke dalam dunianya. Saudara-saudara, dunia berusaha kuat, baik dengan paksaan maupun bujukan, saudara, untuk mengakses aplikasinya terunduh di otak kita, di pikiran kita. Belakangan ini ada aplikasi yang serem, saudara ya. Aplikasi yang dari JNE, aplikasi yang namanya apa, pokoknya barang saudara sudah diantar di tempat, tolong download aplikasi ini. Begitu di aplikasi itu kita download, masuk ke seluruh gadget kita, sampai saudara pin-pin kita yang rahasia itu terbongkar dan rekening kita gampang sekali ditarik oleh dia. Nah, dunia seperti itu. Dia membujuk kita dengan segala cara, yang menarik, yang cantik, yang genit. Untuk apa, saudara? Untuk masuk aplikasi yang diunduh. Ayo di-download. Begitu di-download, pikiran saudara dan saya tidak akan lari daripada cengkeraman dunia yang begitu mengerikan, tapi nampaknya manis. Oh, saudara-saudara dikasih, ketika nilai-nilai dunia sudah terdownload dari ke dalam otak kita, dia akan menjadi mindset kita, pola pikir kita. Saat itulah kita akan mempunyai penilaian yang berbeda tentang pelayanan, tentang tujuan hidup, tentang kesetiaan dalam perkawinan, bahkan saudara tentang jabatan, tentang kuasa, tentang harta. Kita mempunyai penilaian yang berbeda dengan yang Alkitab katakan. Akhirnya saudara, kita menjadi orang Kristen yang duniawi. Saudara, banyak sekali pemimpin Kristen yang pikirannya duniawi.
Mindsetnya mindset duniawi. Ketika satu keputusan diambil di rapat, kita akan bisa membedakan dengan jelas mana pikirannya memuliakan Tuhan, mana yang duniawi. Saya pernah mendengar satu rapat di sebuah gereja, katanya dibocorin. Ketika majelis-majelis sudah setuju untuk membeli sebuah gedung dan izin gerejanya pasti didapat, seorang majelis bersikeras, jangan dibeli, itu terlalu mahal. Kalau uang itu diinvestasi, gereja akan untung sekian. Pikirannya bukan pikiran anak Tuhan, saudara. Pikiran investor. Memang dia investor. Dia tergiur untuk memikirkan, ini kalau diinvest, gereja akan punya duit berapa tiap tahun. Aduh, saudara yang dikasih Tuhan. Ada banyak juga majelis saudara yang berpikiran duniawi. Apa maksudnya? Kepentingan diriku. Ketika gereja mau diubah, oh ini rancanganku. Jangan, sampai mati juga jangan. Padahal kebutuhan gereja sudah harus lebih luas dari itu. Dari sekedar memorinya dia, kebanggaannya dia. Aduh saudara, banyak sekali kita terjebak dalam pola pikir yang sia-sia. Mencari keuntungan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Saudara, pada waktu kita menjadi serupa dengan dunia ini, sebetulnya hidup kita makin jauh dari apa yang Tuhan rancangkan. Dunia sudah masuk ke dalam diri kita begitu rupa. Lalu saudara, Paulus mengatakan gini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayo rubah. Apa pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu pembaharuan mindset, pola pikir. Nah, gimana bisa berubah? Jangan unduh aplikasi dunia. Kalau input tiap hari kita adalah input tentang dunia, ya saudara ya, berkumpul dan bergaul dengan orang-orang dunia, mau nggak mau saudara, pikiran kita tercemar. Tidak bisa lari. Kepada siapa kita bergaul akan menunjukkan kepada siapa kita akan masukkan aplikasi-aplikasi itu. Tapi Tuhan minta saudara untuk kita itu berubah oleh pembaharuan budimu. Nah, pembaharuan pola pikir kita akan berubah kalau kita bergaul akrab dengan firman Tuhan. Bukan bergaul sekali-kali dengan firman Tuhan, tapi akrab dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak pemimpin Kristen yang seminggu sekali cuma mendengarkan khotbah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Tidak salah, memang hari Minggu kita harus mendengarkan firman. Tapi kalau itu satu-satunya, dan kita mengabaikan hubungan yang intim dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, pengetahuan kita minim sekali tentang Tuhan. Kalau sudah minim, jangan tanya lagi. Kita tertarik oleh rencana Tuhan. Tidak akan. Saudara-saudara, apalagi kalau kita ada di satu gereja yang hamba Tuhannya tidak jelas integritasnya, baik integritas kepribadiannya maupun integritas pendidikan SDT-nya, saudara. Ngomong seperti orang meyakinkan, padahal nggak ngerti Alkitab. Kami yang ngerti Alkitab miris. Aduh, tuh orang bisa ngomong kayak begitu. Bukan itu yang seharusnya. Saudara-saudara, saya pernah ngomong-ngomong dengan seorang majelis gereja kontemporer. Lalu dia bertanya, banyak hal yang bertanya, Pak Beni, waktu mama saya meninggal ada kupu-kupu. Apakah itu roh mama saya? Majelis loh saudara. Bertahun-tahun khotbah loh saudara di wilayah. Kekerasan. Lalu saya bertanya begini, Pak, pernah gak Bapak bayangkan satu kali Bapak masuk dalam kekekalan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Bapak ketemui berbeda dengan Tuhan Yesus yang Bapak kira, Bapak duga, Bapak pikir. Masa Pak Beni? Mungkin. Karena kamu dengar Tuhan Yesus itu dari para pendeta. Lalu kamu khotbahin kemana-mana. Saya nasihatin, Pak, baca Alkitab sendiri. Saudara tidak ada kerinduan. Ngomong berkhotbah, rindu dia kemana-mana.
Kadang-kadang dia telepon saya, Pak Beni, khotbah Pak Beni sudah saya pakai di 4 gereja. Bukannya senang, sedih. Aduh saudara, kita bisa terjebak ke situ kalau kita mengabaikan firman dan bergaul akrab dengan Tuhan. Nggak ada pembaharuan pola pikir. Juga pembaharuan pola pikir akan menentukan sikap kita terhadap pasangan kita, bukan? Kalau makin tua makin kasar, makin tua makin sadis, makin tua makin meremehkan pasangan. Ada yang keliru di dalam hubungan kita dengan Tuhan, pola mindset kita. Nah kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa menemukan rencana Tuhan? Saudara-saudara, kasus Henry Suryo, bos daripada simpan pinjam, koperasi simpan pinjam yang merugikan 23.000 orang dengan jumlah 106 triliun. Gak rasa salah. Dibebaskan mutlak. Ini bukan pidana tapi perdata. Semua orang meradang yang punya duit, menangis, meratap. Gak salah. Saudara-saudara, saya kira dia cerdik sekali. Dia tahu kalau dia mengumpulkan dana dari masyarakat, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan mengawasi. Hanya bank yang boleh menarik dana dari masyarakat dan meminjamkannya. Dia tahu ada celah hukum yang namanya koperasi. Koperasi tidak diawasi oleh JK. Koperasi itu punya wewenang sendiri, keanggotaan sendiri, bayar bunga sendiri, bebas. Lubang itu dia ketahui secara umum. Itu pikiran anak dunia yang merasa ini loh hukumnya cuma ini. Tapi tidak dengan anak Tuhan. Walaupun tahu itu ada celah keuntungan yang besar, tapi nanti merugikan banyak orang. Tidak. Karena apa? Kita tidak akan terbujuk dengan pola pikir aplikasi dunia. Tidak. Jadi tujuan kita bukan untuk dapat untung sebesar-besarnya, enggak. Bahkan untuk sebesar-besarnya kita menjadi berkat bagi orang. Lebih baik punya 5 saudara daripada punya 1.000. Tapi 5 itu bisa jadi berkat daripada 1.000 itu menipu orang. Yang berbahagia adalah ketika kita tidur saudara, enggak bawa beban dosa apa-apa. Karena hidup kita lurus. Karena kita tidak mau terpengaruh oleh bujukan apapun, entah itu teman, entah itu saudara, untuk memakai celah hukum itu saudara, lalu merugikan orang banyak. Saudara-saudara, yuk kita jadi anak Tuhan yang betul-betul tidak serupa dengan dunia, baik dalam pikiran maupun dalam perkataan. Ketika dunia berbisik, buat kamu saja tidak cukup, orang Kristen sejati berkata, aku masih mampu berbagi. Beda ya? Ketika dunia berkata, buat kamu saja tidak cukup, orang Kristen sejati berkata, aku masih mampu berbagi. Saudara, kalau engkau seorang yang, maaf ya, yang begitu berurusan dengan duit, kencang sekali, mungkin perlu berpikir betul-betul. Apakah engkau orang dunia, atau orang Kristen yang duniawi, atau engkau anak Tuhan yang sejati? Salah satu ukuran adalah uang. Bagaimana engkau mencari uang dan menggunakan uang? Billy Graham berkata, orang yang kikir itu bukan berhemat, tapi sakit rohaninya. Ngerti saudara? Orang yang kikir bukan berhemat, tapi sakit rohaninya. Pendeta Peter Wongso pernah berbicara, orang yang miskin adalah orang yang begitu kaya, tapi tidak bisa memberi. Orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang miskin yang masih bisa memberi. Sekarang saudara pikir sendiri, biar di hadapan Tuhan, kau orang yang seperti apa? Kalau tetap dengan pola dunia, gak akan bisa mengetahui kehendak Tuhan. Jangan-jangan kalau Tuhan ingin kita ke sini, langkah kita sudah kemari. Makin menjauh, makin menjauh.
lalu satu kali berhenti pada titik yang Tuhan tidak inginkan. Lalu kita lihat, wow, jauh bedanya dengan rancangan Tuhan. It's too late. Tidak ada lagi kesempatan. Terlambat. Yang ketiga, saudara, terakhir. Oh, saya ingin menyatakan kata-kata ini ya. Banyak orang Kristen yang telah diciptakan baru tidak hidup dengan mindset yang baru. Seharusnya ketika darah Kristus sudah menyucikan kita, menjadikan kita ciptaan baru, pola pikir yang baru itu datang. Pola pikir dalam relasi mempengaruhi relasi kita, juga sikap kita terhadap uang, kasih kita pada orang lain, hormat kita pada orang lain. Saudara, saya berusaha jadi orang ya saudara ya. Enggak melihat tuh kalau orang kaya perlu dihormati luar biasa. Kalau orang kungjen-kungjen misalnya di WC saudara, kita anggap sepi. Enggak tahu ya saudara kalau ada orang yang tersinggung sama saya karena Pak Beni beda-bedain orang. Pada mahasiswa juga saya enggak beda-bedain. Bahkan saudara ketika saya ke airport, ke mall, ketika lihat orang lagi bersihin, saya akan berkata, Mas permisi ya, Mas terima kasih ya. Kadang-kadang saya keluarkan juga beberapa lembar uang. Saudara, saya selalu terketuk lihat orang gitu. Kenapa? 4 tahun saya di Amerika, saya kerja cleaning service as a cleaner. Di kampus saudara selama 4 tahun, puluhan toilet saya kerjakan sehari 4 jam. Saya bukan orang yang pandai, bahasa Inggrisnya kacau balau saudara. Jadi sehari 4 jam itu benar-benar menyiksa. Tapi untung Ibu Mega, istri saya dengan 2 anak saya, keroyokan. 4 jam tinggal jadi 1 hari. Ada respect tersendiri. Aku pernah ada di tempat itu. Itu enggak semuanya bersih loh saudara. Kalau di Amerika ada 1 kotak lagi saudara. Kotak, maaf ya, Softex. Anak-anak gak mau ambil, saya ngambil. Pakai sarung tangan tentu saja. Ikat. Saudara, saya pernah di tempat itu. Jadi bagaimana mungkin saya meremehkan mereka. Udah. Tapi saya gak mengatakan ini siksaan luar biasa dari Tuhan. Bukan. Ketika uang sponsor itu kurang, Allah membuka jalan seperti itu. Disitulah aku menemukan kehendak Tuhan. Untuk menjadi orang yang tidak duniawi seperti dunia, tapi dengan mindset yang baru. Bukan pekerjaan, bukan pendidikan yang membuat engkau dan saya dihormati orang. Tidak. Bukan pekerjaan, bukan pendidikan, bukan harta yang membuat kita dihormati Tuhan. Tetapi ketika kita hidup dengan mindset yang baru, mencari kehendak Tuhan. Terakhir saudara, apa karakteristik rencana Tuhan bagi hidup kita? Saudara, dengan berat hati saya harus mengatakan, Ia merancang hidup di dunia bagi kita yang tidak selalu indah. Saudara-saudara, gak enak khotbah seperti ini saudara. Karena biasanya kita dibombardir dengan lagu, rencanamu indah bagiku, masa depanku dijamin olehmu. Tapi kenyataan hidup gak begitu bukan? Lagu itu setengah menipu saudara. Rancangan Tuhan tuh gak selalu indah kok. Mau bukti saudara? Saudara, kalau kita bobokan dengan perkataan rancangan Tuhan selalu indah bagi kita, sulit sekali kita memahami Tuhan kalau hidup kita ternyata tidak indah. Penuh dengan kesulitan, penderitaan, kekurangan. Bahkan sakit penyakit yang tidak berkesudahan. Kita bingung, apakah dia benar mengasihi aku? Apakah dia benar tidak meninggalkan aku? Tidak ada buktinya. Buktinya tambah melarat, tambah sekarat. Saudara-saudara, tahukah saudara? Saya boleh mengatakan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan Dia mendesainnya begitu rupa. Sehingga hidup kita tidak selalu indah. Itu bukan berarti buruk semua, enggak. Tapi tidak selalu indah. Ada bagian-bagian indah, ada bagian-bagian yang tidak indah. Bagian yang penuh penderitaan dan sukar sekali diselami dan dijelaskan. Saudara, lihatlah tokoh ini yang namanya Abraham. Ketika saya mendalami ini, saya terbengong-bengong.
Dia orang kafir, saudara, tinggal di Ur Kasdim. Kemudian Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, dari rumah sanak familinya, rumah bapaknya, rumah bangsanya, untuk menuju ke satu tempat. Di sini Allah sedang melaksanakan, mewujudkan janjinya kepada Adam dan Hawa untuk datangnya seorang Mesias. Untuk membebaskan dari dosa. Bermula dia mulai dari seorang tua yang namanya Abraham dipanggil keluar. Dengan janji, keturunanmu akan menjadi banyak seperti pasir di laut, bintang di langit, demikian banyaknya. Dan seluruh bangsa di dunia akan mendapat berkat dari keturunanmu. Yuk kita tanya. Dia punya seorang istri yang setia namanya Sarah. Ketika Sarah meninggal dunia, Abraham punya tanah. Apakah tanah Kanaan sudah jadi miliknya? Ketika istrinya mau dikubur, dia harus membeli buah malpelak untuk kuburan istrinya. Kalau engkau dan saya jadi Abraham, kita melotot ke langit dan berkata, mana janjimu? Paling dikit kita mau dong. Dengan pasangan kita yang setia di hari tua punya sebuah rumah. Indahkah? Indahkah rencana yang Allah buat Abraham? Dari sudut manusia, itu rencana yang pahit sekali. Mari kita perhatikan tokoh ini, Yohanes Pembaptis. Saudara, dia adalah seorang yang menjaga kekudusannya, kemurniannya akan firman Tuhan, berani berkata-kata dengan tegas, negur orang, bahkan Herodes ditegurnya. Dia membuka jalan buat sang Mesias. Tetapi karena begitu kerasnya, dia ditangkap Herodes. Akhir hidupnya setelah dia berdoa, setelah dia meragukan Yesus, dia percaya kembali kepada Yesus, dipenggal. Gak ada kebebasannya. Apakah kita berani? Rancanganmu selalu indah dalam hidupku. Memang ada bagian indah, ada bagian tidak. Dan yang luar biasa, saudara, di dalam pemahaman saya tentang Alkitab, ada tokoh-tokoh yang dirancang Allah untuk lahir dan melaksanakan tugasnya dan gagal. Hidupnya berakhir dengan kegagalan. Nah, saudara, ini cuma bisa saya jelaskan pada orang-orang Kristen yang sudah dewasa. Dia bisa menerima hal ini. Mari kita lihat Yakobus. Dipanggil oleh Allah jadi rasul, dilatih 3,5 tahun. Tapi belum pelayanan 1 tahun, dia mati, dibunuh oleh Herodes. Dipenggal lagi kepalanya. Pertanyaan yang mendasar, buat apa engkau panggil dia, Tuhan? Buat apa ngabisin waktu jadi muridmu? Engkau nge-invest waktu begitu banyak, pikiran begitu banyak, ngabisin uang juga begitu banyak. Cuma pelayanan 1 tahun. Buat apa? Rancangan Tuhan indah gak buat Yakobus? Saudara, saat pernah menerima seorang siswa yang baru tamat SMA, umurnya 18 tahun, pria. Ketika diwawancarai, anak itu berkata, saya pengen jadi hamba Tuhan, Pak. Saya gak mau sekolah yang lain. Nah, ibunya itu seorang ART. Kerja di seorang majelis. Barangkali kalau saya sebutin di Surabaya ini saudara kenal. Baik sekali. Majelis itu bilang begini, kalau anak ibu diterima, kami yang biayain sampai tamat saat. Anak itu diterima dengan satu tujuan hidup. Ibunya bilang sudah dari SMP cuma mau jadi hamba Tuhan. Dia diterima. Sebulan sebelum masuk, karena satu penyakit dia meninggal dunia. Saudara heran enggak? Saya heran, saya berkata, Tuhan, apa artinya kami menerima dia? Saya dalam pergumulan Tuhan berkata-kata, Tuhan, rancanganmu buat dia apa ya? Lagi, seorang gadis cantik, mahasiswi saat itu umurnya 19 tahun, dia masuk semester 3 kalau saya nggak salah. Semester 3. Ketika teman-temannya kebaktian, dia ke ruang piano. Dia main piano sendiri, nggak ikut kebaktian. Teman-temannya heran, kemana dia?
Gak boleh kalau lagi kebaktian main piano. Dicari ke kamar-kamar, nggak ada. Sampai ke kamar piano, gadis itu sudah jatuh dengan mulut berbusa dan meninggal dunia. Waduh, syok kami semua, saudara. Teman papanya teman saya kenal di Kalimantan dari muda. Pak Beni lah yang kasih tahu, kami nggak bisa Pak, kata rekan-rekan. Ya sudah, saya angkat. Gimana itu ngelaporin berita buruk seperti itu? Saya kira semua mahasiswa saat mikir, kenapa Tuhan kau panggil gadis ini kalau cuma berhenti sampai di sana? Tapi saya berhadapan dengan satu tokoh yang bernama Yakobus. Kenapa dia dipanggil? Lalu hanya mati dalam pelayanan kurang dari 1 tahun. Saudara, jadi kesimpulan saya, yang terpenting bukan berapa lama Yakobus dan mahasiswa-mahasiswa ini melayani Tuhan. Tidak penting. Apakah Yakobus bisa hidup 100 tahun? Apakah kemudian gadis manis itu bisa melayani Tuhan jadi semu, lalu dihormati, lalu jadi berkat? Atau pemuda siswa ini kemudian jadi Tuhan dipakai di mana-mana? Tidak penting. Tapi saudara lihat, ketaatan melangkah. The next step, dia berada di jalur Tuhan. Dia berada pada goal yang sudah Tuhan tetapkan. Emang batas umurnya segitu. Tapi pada waktu dia mengakhiri titik langkah terakhir, dia itu berada pada jalur kehendak Tuhan. Itu terpenting. Gak penting saudara umur kita panjang atau pendek. Tapi yang jauh lebih penting, apakah kita sudah melangkah untuk menuju pada arah yang benar dan tujuan rencana Tuhan yang telah ditetapkan bagimu dan bagiku. Ayo gumuli lagi. Yang jelas kehendak Tuhan bagi kita, hidup bagi kemuliaannya. Tidak serupa dengan dunia ini. Yang terakhir, bersedialah, relalah, setialah. Kalaupun hidup yang kita jalani itu tidak indah seperti yang kita inginkan. Mari kita berdoa. Saudara, setelah firman Tuhan diberitakan, marilah kita memikirkan saat ini berapa usia saudara. Barangkali sudah setengahnya saudara jalani, atau bahkan sudah 3/4-nya saudara jalani, atau bahkan sudah 9/10-nya. Pertanyaan kedua, apakah saudara yakin bahwa hidup yang saudara jalani adalah hidup yang sudah sesuai dengan rancangan Tuhan? Atau bahkan saudara tidak pernah mau memikirkan hal itu? Saudara, bagaimana kita bisa melangkah dengan tepat kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan? Tapi biar malam ini kita berkata kepada Tuhan, tunjukkan rencanamu bagi kami Tuhan. Ajar aku mempunyai hati yang taat. Sekalipun aku menjadi sulit, menderita, penuh dengan penderitaan. Kalau itu memuliakan nama Tuhan, aku bersedia. Tolong beri kekuatan kepadaku. Adakah di antara kita yang berkata, Tuhan, selama ini aku hanya hidup fokus pada diriku sendiri. Seolah-olah aku bisa hidup tanpa batas, tanpa berhenti. Tapi malam hari ini Engkau mengingatkan bahwa aku hidup untuk kemuliaan-Mu. Diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Saudara, ambil waktu buat berdoa kepada Tuhan. Biarlah di sisa hidup kita, Tuhan mempergunakannya dengan sesuka hatinya.
Dia begitu senang memakai kita. Dia begitu senang mengatur hidup kita. Karena ada ketaatan dan kerelaan. Dalam sikap doa mari kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita ingat lagi kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan, kita pergunakan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sadar jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, katakan pada Tuhan, ya Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam surga, materaikan firman-Mu ke dalam pikiran kami. Biar firman yang kami dengar boleh kami apply di dalam otak kami, di dalam benak kami, dan tinggal menjadi paradigma kami. Takut akan Tuhan berikanlah di dalam hati kami, sehingga kami menjalankannya dengan hormat dan mengasihi Tuhan. Hidup bagi kemuliaan-Mu, menjauhi segala dunia dan segala nilai-nilainya. Dan kemudian Tuhan, apapun yang Kau rancangkan bagi kami, biar kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara kekasih, izinkan saya mengumumkan sesuatu. Saya membawa sebuah buku yang saya tulis baru-baru ini. Sebetulnya penulisannya dimulai 10 tahun yang lampau. Nah, buku ini saudara, saya tuh ingin sekali selalu memperkenalkan kepada orang-orang Kristen. Karena ada banyak kesaksian. Buku ini menolong anak-anak Tuhan memfokuskan pikirannya di hari itu pada firman Tuhan. Kemarin saya nengok seorang bapak yang sedang sakit, mau di ring saudara, dalam ketakutan. Saya bawakan buku ini, Pak baca ya. Saya tahu dia tidak suka baca. Tapi buku ini bukan buku pelajaran. Buku ini buku kutipan.
Setelah saya datang lagi yang kedua, setelah dioperasi, dia berkata, buku Pak Benny menolong saya sekali. Membuat saya percaya kepada Tuhan. Nah, buku ini judulnya bukan sekedar kata-kata. 1001 perkataan inspiratif Pendeta Benny Solihin. Ya, saudara, setiap pagi saya membaca firman, saya terkagum-kagum dengan kebenarannya, lalu saya rumuskan dengan kata-kata saya sendiri, diaplikasi dalam konteks orang-orang kita, lalu lahirlah selama 10 tahun 1001 kata-kata. Nah saudara, saya ingin saudara memilikinya, ya, pakai ini sebagai kekayaan, bukan untuk ganti Alkitab, tapi untuk memfokuskan pikiran saudara hari itu kepada firman Tuhan. Ini ada 1001. Kalau baca satu hari 3 tahun saudara baru kelar. Nah saudara bisa dapati di sana saudara ya. Harganya 120.000. Diterbitkan oleh Literatur Perkantas. Saya bacakan sedikit ya. Di bagian belakang ada kutipan yang ditaruh oleh penerbit. Hari ini burung-burung kecil itu tidak menabur lagi. Tetapi lagi-lagi mereka tidak khawatir akan hari esok. Itu saya tulis ketika saya merenungkan Matius 6 kan. Jauh lebih baik berjalan dengan Tuhan dalam lembah ketidakpastian daripada berjalan tanpa Tuhan dalam mall kenyamanan. Ajari aku lagi Tuhan kapan waktunya aku harus berbicara dan kapan aku harus diam, agar hidupku selalu dipimpin oleh hikmat-Mu. Hati nurani yang bersih adalah bantal lembut yang membuat tidur kita selalu nyenyak. Ada 1001 kutipan-kutipan seperti itu. Kalau saudara ingin memilikinya, ada di belakang. Terima kasih saudara, terpujilah nama Tuhan kita.
Tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Dia. Biarlah bukan hanya uang yang kita berikan, tapi seluruh hidup kita persembahkan bagi Dia. Kita telah ditebus oleh Tuhan, kita telah menerima jaminan mulia yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari masyurkan Tuhan kita. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita dengan hati penuh syukur. Serahkan diri kita sepenuhnya hanya bagi Dia. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi, masyurkan Tuhan kita. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesus. Sekali lagi, kami masyurkan, kami puji-Mu Tuhan. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Doa persembahan akan disampaikan oleh penginjil Bambang Alim. Dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Sungguh bersyukur kepada Engkau, Bapa, bahwa malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, merayakan ulang tahun Filemon ke-34. Sekali lagi ya Tuhan, melalui kesetiaan-Mu, kasih-Mu, Engkau memberikan yang terbaik buat kami, yaitu firman Allah yang hidup, yang benar, yang terbaik bagi kehidupan kami, orang-orang percaya di dunia ini. Menolong kami supaya suatu saat kami boleh bertanggung jawab hidup kami di hadapan-Mu dengan tanpa rasa takut dan gentar. Tuhan berkati Komisi Filemon. Engkau memberkati setiap anggota yang malam ini hadir. Kami boleh bersama-sama kembali dikuatkan, dibimbing oleh firman-Mu. Karena kami ada untuk melayani Engkau. Dengan pertolongan firman Tuhan boleh menguatkan kami. Dan kami boleh terus melangkah ke depan untuk hidup sungguh-sungguh ya Tuhan.
satu persembahan daripada kasih setia Tuhan. Kami mempersembahkan diri kami, mempersembahkan apa yang telah Tuhan karuniakan melalui pekerjaan bisnis yang kami boleh kerjakan. Tuhan, Engkau kiranya berkenan semuanya. Dan tolong kami sungguh hidup yang dipersembahkan pada Engkau adalah dalam hidup memuliakan nama Tuhan. Hidup di dalam tidak serupa dengan keduniawian. Dan hidup kami tetap setia dalam segala keadaan. Melayani Engkau. Tuhan berkati Filemon. Berkati apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu. Tuhan berkenan. Dan kiranya Engkau terus memakai Filemon di gereja kami ke dalam maupun keluar bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyaksikan tayangan yang akan ditampilkan sebagai bentuk syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi Komisi Filemon. Tahun 1989. Saya sudah sekitar 15 tahun. 14 tahun ya. 6 tahun. Saya baru ikut 1 tahun. Wah, saya baru 1 tahun masuk. Saya adalah generasi pertama dalam kepengurusan Filemon sampai saat ini. Pengurus, kompak, peduli, bisa bekerja sama satu dengan lainnya. Semuanya dedikasinya tinggi. Awalnya tegang ya, tapi lama-lama bisa enjoy, asik kan. Bersyukur bisa belajar berorganisasi, berkomunitas, melayani Tuhan dan semua untuk kemuliaannya. Saya merasa punya komunitas dan terberkati. Kedepannya Persekutuan Filemon akan lebih maju lagi. Semakin banyak pemuda yang ikut bergabung untuk memuliakan Tuhan melalui Filemon. Lebih bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Filemon semakin maju, semakin kompak, semakin diberkati dan memberkati banyak orang. Semoga semakin banyak jemaat yang mau ikut bergabung dengan Filemon. Ayo profesional muda, bersama saya membangun karir dan memuliakan Tuhan. Happy birthday Filemon yang ke-34. Ciayu! Beri kemuliaan bagi Tuhan yang memimpin Komisi Filemon, boleh menjalani pelayanan selama 34 tahun. Di kesempatan yang indah ini saya mengundang setiap pengurus boleh maju. Kita bersama-sama akan mengadakan prosesi sederhana, kita akan merayakan ulang tahun kita bersama. Silakan para pengurus, ketua dan juga pembimbing boleh maju ke depan. Kita bersama-sama menaikkan pujian Happy Birthday to you dan panjang umurnya. Silakan boleh maju, kita akan nyanyi sama-sama ya. Teman-teman angklung akan mengiringi kita juga. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Berdiri, kita berdiri yuk, kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Happy birthday Filemon, happy birthday Filemon, happy birthday, happy birthday, happy birthday Filemon, happy birthday Filemon, happy birthday Filemon, happy birthday, happy birthday, happy birthday Filemon. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Puji nama Tuhan. Mari kita tiup lilin bersama-sama ya. Para pengurus boleh
mewakili? Siapa yang bisa mewakili untuk meniup lilin? Kita hitung beberapa aja mungkin boleh mewakili. Mengundang Bapak Ebenezer juga boleh maju ke depan setelah ini untuk mendoakan Komisi Filemon agar Tuhan terus menyertai dan Filemon boleh menjadi berkat dan dipakai oleh Tuhan. Mungkin doa dulu kali ya, doa dulu terus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya doa, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Filemon. Kiranya Tuhan boleh memakai Filemon menjadi komunitas yang boleh menghasilkan murid-murid Kristus. Kalau bisa menghasilkan murid Kristus, maka akan bisa menjalankan firman yang disampaikan oleh Pak Beni pada malam hari ini. Harapan kita semua itu ya teman-teman ya. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang rahmani, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi Komisi Filemon ini hingga saat ini. Tuhan biarlah Engkau terus memakai komunitas ini, boleh menghasilkan akan murid-murid Kristus yang sejati. Biarlah itu yang boleh menjadi kerinduan setiap kami, supaya biarlah Komisi Filemon ini menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menjadi komisi yang boleh memuliakan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat sekali lagi bagi jemaat Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh jemaat yang hadir di dalam Filemon ini boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ini kami berdoa memohon kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan meniup lilinnya. Oh, Pak Eben juga diajak, niup lilin katanya Pak ya. Oke, silakan 1, 2, 3. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang menyertai. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya akan ada ucapan terima kasih dan juga pengumuman dari Bapak Albert Pratiknyo. Silakan. Catatannya hilang. Catatannya hilang, Bu. Ya, tanpa terasa ya kita sudah merayakan ulang tahun Filemon yang ke-34. Dalam memasuki umur 34 tahun, kita boleh merasakan senang, susah bersama pembimbing kami, Pak Alek, dengan rekan-rekan pengurus dan juga jemaat Filemon untuk bisa sampai pada saat ini. Terima kasih kepada kalian semua sudah mendukung kami hingga saat ini. Dan kita juga mengenang pada masa beberapa tahun kemarin, pada masa pandemi, telah membuat banyak perubahan yang banyak dan banyak menimbulkan keresahan bagi kita semua ya. Pada saat pandemi, kita juga telah kehilangan beberapa rekan pengurus yang kami cintai, yaitu Bapak Kendi Lumanto dan juga Bapak Kim Hai, yang telah mendahului kita untuk berpulang karena telah dipanggil oleh Bapak di surga ya. Kita merasa bersyukur mereka sudah memberikan tenaganya, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk pekerjaan bagi Kristus di Persekutuan Filemon ini. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih tetap menyertai persekutuan ini. Dan dari kami ingin memberikan juga pengucapan syukur terima kasih untuk terselenggaranya acara pada malam hari ini.
Dan dari kami, rekan-rekan para pengurus, rekan-rekan pengurus Filemon, sekali lagi mengucapkan syukur terima kasih kepada Pak Beni Solihin yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Tepuk tangan, kalau ingin mau tepuk tangan silakan. Tidak dilarang. Dan juga kita sudah mendengarkan suara merdu dari paduan suara Sharon dan permainan angklung dari tim Serapim ya. Kok ragu-ragu? Mau tepuk tangan yang keras dong. Nah, biar semangat, tadi kalau diundang lagi mereka akan datang. Kita juga berterima kasih untuk Hotel Mercure yang sudah menyiapkan tempat. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih pada Penginjil Ivan dan tim sudah memimpin puji-pujian pada malam hari ini. Dan juga tim sound system dari Lasika, kita telah mendengarkan suaranya begitu empuk, enak ya. Dan juga tak lupa sekali lagi kami mengucapkan kepada pengurus, rekan-rekan pengurus semua yang sudah mempersiapkan acara malam hari ini. Kami mengucapkan syukur, terima kasih. Terima kasih. Untuk bulan depan kita ada satu acara yaitu Persekutuan Filemon seperti biasa yang akan disampaikan oleh Pendeta Yakub Trihandoko. Adapun persekutuan itu jatuh pada tanggal 27 Maret ya. Jadi bukan minggu ketiga atau rasanya minggu keempat. Jadi dicatat ya, tanggal 27 Maret. Dengan tema fenomena manusia akhir zaman. Yang menjabarkan kehidupan, keadaan hidup manusia semakin beragam dan kompleks. Mulai dari hidup yang individualis, materialis, apatis, intoleran, dan duniawi. Apakah pengaruh teknologi, dampak pandemi yang berkepanjangan? Perlu ada pedoman hidup yang berpusatkan pada Kristus. Ia tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan akan datang. Kami mengharapkan jemaat semua bisa hadir pada persekutuan yang akan datang. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah mendukung jalannya persekutuan malam hari ini. Marilah kita berdiri semua, kita akan mengakhiri persekutuan malam ini, dan kami dengan hormat meminta Bapak Lim Sim Leong untuk mendoakan doa berkat. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. 34 tahun Tuhan sudah menyertai Komisi Filemon. Kiranya seperti tema hari ini ya Tuhan, bahwa setiap langkah kami ke depan adalah langkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap langkah kami boleh selalu ingat hidup ini tidak serupa dunia, tetapi seperti apa yang Kau mau. Ajar kami setia sampai akhir, melangkah seperti apa yang Engkau mau, biarlah Filemon jadi seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Pakai setiap kami para anggota, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti kehendak Tuhan, dan hidup sungguh memuliakan nama Tuhan. Lewat segala kehidupan kami, baik suka maupun duka, di tengah situasi yang tidak nyaman maupun senang, kami boleh hidup sungguh memuliakan Engkau. Sebentar kami mengakhiri persekutuan kami ini Tuhan, biarlah kiranya sekali lagi bawa hati pikiran kami untuk terus ingat akan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan.
Dan kiranya Engkau boleh berkenan memberi berkat bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan dimanapun kita berada, mari kita menjadi umat Tuhan yang memuliakan Dia. Mari kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup kita sungguh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan di mana kita berada. Dan hidup kita memuliakan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan tidur, amin. Silakan duduk, doa teduh. Persekutuan selesai. Dan kami mengundang para pengurus dengan istri untuk maju ke depan. Mungkin kita akan foto bersama ya. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih.